Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya. Jumpa kembali dengan channel saya. Untuk kamu yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Bantu ya supaya channel ini bisa berkembang. Terima kasih. Untuk adik-adik yang nonton video ini, jangan lupa untuk isi daftar hadir dengan cara tulis hadir di kolom komentar video ini ya. Dan jangan lupa tetap memperhatikan protokol kesehatan dengan melakukan 3M. Pertama, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan walaupun adik-adik belajar dari rumah. Ingat ya adik-adik, sebelum mulai pembelajaran kita pagi ini, jangan lupa adik-adik berdoa ya. Berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing ya. Alhamdulillah, kita sudah masuk di materi terakhir, yaitu dalam materi terakhir pada bab 4, yaitu materi upaya pencegahan konflik yang bersifat sara. Sara itu suku, agama, ras, dan antar golongan. Dan ini tujuan pembelajaran kita kali ini. Peserta didik mampu menemukan upaya menyelesaikan masalah yang muncul dalam keberagaman masyarakat. Tonton terus video ini sampai habis ya, supaya kalian bisa mencapai tujuan pembelajaran kali ini. Keberagaman budaya di satu sisi memberikan peran penting bagi bangsa dan masyarakat besar seperti Indonesia. Tentu saja hal tersebut dapat terjadi apabila keragaman kebudayaan tersebut dikelola dengan tepat. Bagaimana bila tidak dikelola dengan tepat? Malapetakalah yang akan melanda. Hampir semua negara yang penduduknya heterogen seperti India dan Filipina termasuk Indonesia setiap saat dapat terjadi konflik bernuansa sara. Setiap masalah yang berpotensi menimbulkan konflik dalam masyarakat yang beragam harus segera diselesaikan sehingga tidak membawa akibat yang merugikan masyarakat. Upaya mengatasi masalah ini dapat dilakukan secara preventif, represif, dan kuratif. Mari kita bahas satu-satu. Cara preventif artinya upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya masalah atau sebelum masalah terjadi. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengembangkan sikap toleransi, kerjasama, latihan bersama, dan sebagainya. Sedangkan cara represif adalah upaya mengatasi masalah pada saat atau setelah terjadi masalah, seperti penangkapan, pembubaran paksa, dan sebagainya. Cara kuratif merupakan upaya tidak lanjut atau penanggulangan akibat masalah yang terjadi. Cara ini bertujuan untuk mengatasi dampak dari masalah yang terjadi, misalnya pendampingan bagi korban kerusuhan, perdamaian, kerjasama, dan sebagainya. Selain itu, upaya menyelesaikan konflik di masyarakat dapat juga dilakukan dengan mengembangkan sikap saling menghargai dan menghormati berbagai keragaman di masyarakat. Bolehkah kamu membanggakan suku, bangsa, dan budaya daerah sendiri? Tentu saja boleh, tetapi jangan berlebihan, apalagi merendahkan budaya daerah lain. Sikap seperti itu dapat menimbulkan perpecahan. Sebaliknya, kamu harus menghormati dan menghargai budaya daerah lain. Hal ini dilakukan agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kuat dan maju serta disegani oleh bangsa lainnya.
Sikap menghargai dan menghormati keanekaragaman suku, bangsa, dan budaya dapat kalian terapkan melalui berbagai cara. Misalnya, tidak menonjolkan suku bangsa sendiri, tidak menjelek-jelekan suku bangsa yang lain, mau bergaul dengan teman yang berbeda suku, memberikan pujian terhadap keindahan budaya suku bangsa lain, menyaksikan pertunjukan kesenian daerah lain, dan sebagainya. Itulah akhir dari materi bab 4, dan sebagai kesimpulannya, kalian harus menerima keanekaragaman budaya sebagai bagian budaya bangsa, misalnya dengan mempelajari kesenian daerah lain. Jika hal itu dilakukan, berarti kalian telah menunjukkan sikap menerima keanekaragaman budaya bangsa. Kemudian, jika kalian merupakan warga pendatang suatu daerah, sudah sepantasnya bila kalian menyesuaikan diri dan mempelajari kebudayaan daerah setempat. Dengan bersikap seperti itu, kalian telah menghargai, menghormati, dan menerima keanekaragaman budaya, sehingga pada akhirnya kerukunan antar suku bangsa akan tetap terjaga. Amin, insya Allah. Jadi inilah akhir dari materi bab 4 ya, dengan ditutup oleh materi upaya menyelesaikan masalah dalam keberagaman sarah. Dan ini oleh-oleh tugas mandiri 4.4. Ini ditulis dalam tabel ini. Coba kalian identifikasi contoh perilaku yang dapat kalian tampilkan sebagai cerminan dari upaya menyelesaikan berbagai persoalan dalam keragaman masyarakat Indonesia. Tuliskan hasil identifikasi kalian dalam tabel di bawah ini. Ini ditulis contoh perilakunya adalah upaya menyelesaikan berbagai persoalan. Misalkan di sekolah, kalau kita mendapat masalah, upaya penyelesaiannya bagaimana? Tulis di situ ya. Begitu juga di masyarakat. Jika kita mempunyai masalah, bagaimana contoh perilaku upaya kita dalam menyelesaikan masalah tersebut di lingkungan masyarakat. Begitu juga di bangsa dan negara. Seperti itu ya. Jangan lupa kirim WA Japri ya. Oke, saya rasa sekian materi ini. Terima kasih atas perhatian adik-adik. Semoga materi ini bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.